Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Iwan Ma'ruf Aditya Warman, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024 dari Universitas Negeri Malang. Kali ini saya akan memberikan wawasan tentang dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang terhubung dengan koneksi antar materi pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Baik, di sini kita akan membahas terlebih dahulu siapa sih Ki Hajar Dewantara. Baik, Ki Hajar Dewantara yang bernama kecil Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau lebih dikenal Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta. Kemudian Ki Hajar Dewantara pada tahun 1922 mendirikan Taman Siswa. Jadi ketika mendirikan Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara berambisi bagaimana untuk menaikkan keterpurukan pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian apa sih terkait tentang koneksi antar materi yang terdapat dalam mata kuliah ini? Baik, kita simak. Jadi pemahaman pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu menekankan pendidikan yang humanis dan menuntun anak agar tumbuh sesuai kodratnya, sehingga Ki Hajar Dewantara menekankan betapa pentingnya peran guru sebagai pamong atau pembimbing yang harus mendampingi peserta didik dalam menemukan jati diri dan potensi mereka, seperti itu. Kemudian guru berperan sebagai yang mendukung siswa dalam menggali potensi mereka secara alami. Secara garis besar, pendidikan yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu terdapat 4, yaitu pendidikan yang menuntun, di mana pendidik tidak boleh hanya dilihat sebagai upaya transfer ilmu, namun proses yang menuntun anak untuk berkembang sesuai dengan potensinya, sehingga guru harus bagaimana menuntun dan membimbing pendidikan yang baik, bukan hanya tentang kognitif ataupun afektif, tapi bagaimana juga penanaman rasa yang harus ditemukan oleh guru. Kemudian guru juga diberikan bagaimana pendidikan yang bertujuan seperti budi pekerti. Guru bukan hanya menuntun adanya materi, tetapi bagaimana budi pekerti itu berjalan dengan baik, sehingga peserta didik nantinya dapat mengamalkan budi pekerti tersebut. Kemudian kodrat alam dan zaman. Nah, di sini guru bukan hanya mengacu pada bakat potensi alami yang dimiliki, tapi bagaimana mengasah dan menggali serta membimbing. Kemudian kodrat zaman, pendidik harus peka dengan kondisi zaman yang seperti sekarang atau yang akan datang, sehingga pendidik bukan hanya memikirkan zaman saat ini tapi juga di masa yang akan datang. Kemudian terdapat sistem Among. Nah, pada sistem Among tersendiri, guru harus memberikan kasih sayang dan perhatian kepada siswa. Nah, di dalam sistem Among tersebut terdapat tiga contoh, yaitu ing ngarso sing tulodo, ing matya mangun karso, dan tut wuri handayani. Nah, kemudian dari konsep sistem Among tersebut terdapat 3 trilogi yang Ki Hajar Dewantara tekankan, yaitu yang pertama ing ngarso sing tulodo, di mana guru pendidik itu di depan, hendaknya menjadi teladan, suri teladan bagi peserta didiknya, seperti peribahasa yaitu guru, gugu dan titiru. Bagaimana perlakuan kita, bagaimana penanaman kita pada materi itu harus baik karena kita sebagai di depan.
Kemudian ada ing matya mangunkarsa, yaitu konsep yang memiliki makna bahwa guru berada di tengah-tengah peserta didik yang harus terlibat dalam segala aspek pembelajaran demi mencapai tujuan bersama. Sehingga guru harus bekerja sama dengan peserta didik seperti itu. Kemudian ada tuturi handayani, yaitu guru memberikan dorongan peserta didik untuk mengembangkan bakat sesuai keinginannya dari belakang, sehingga kita harus mendorong, menuntun agar peserta didik dapat nyaman untuk meluruskan ataupun menyalurkan bakatnya seperti itu. Dan koneksi antara materi terakhir adalah bagaimana kita sebagai guru masa depan yang kita dapat mengaplikasikan ajaran atau tuntunan yang sudah diajarkan Ki Hajar Dewantara, sehingga kita hanya bukan sebagai pendidik seperti itu, tetapi kita juga sebagai yang menuntun, membimbing anak budi pekerti sesuai kodrat alam dan zaman, sehingga konsep trilogi tadi seperti ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangunkarsa, dan tuturi handayani dapat diimplementasikan secara baik, sehingga kita harus bersemangat untuk menjadi guru masa depan yang akan membantu pendidikan Indonesia untuk mencapai Indonesia emas di tahun 2045. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.